Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan bercerita tentang fase-fase pertumbuhan tanaman. Penjelasan ini sangat penting mengingat banyak sekali teman-teman melalui kolom komentar tentunya yang mempertanyakan apa pupuknya, dan apa pupuknya. Nah, ketika berbicara pupuk teman-teman sebenarnya kita harus mengetahui dulu dua hal. Yang pertama, kebutuhan dari tanaman, yang kedua adalah fase tumbuh atau perkembangan tanaman. Dengan demikian, kita nanti bisa memperkirakan tanaman tersebut atau tanaman apapun yang teman-teman tanam di pekarangan atau di kebun sedang dalam fase apa dan kebutuhan nutrisinya akan seperti apa. Dengan pemahaman ini, teman-teman nantinya akan dapat memilih, membeli atau mempersiapkan sendiri ya pupuk yang sesuai dengan kebutuhan fase perkembangan dan mencukupi kebutuhan tumbuh pada tanaman-tanaman. Misalnya, kalau kita berbicara anggur, kita akan tahu kapan anggur itu berada pada fase vegetatif dan kapan berada pada fase generatif. Sebelum berbicara tentang fase generatif dan vegetatif, saya akan berbicara tentang apa kebutuhan unsur-unsur hara pada tanaman pada fase-fase tumbuh kembangnya. Nah, secara umum teman-teman, unsur hara tanaman itu dibagi menjadi dua klaster besar. Apa itu? Yang pertama disebut dengan unsur hara makro. Yang kedua adalah unsur hara mikro. Apa yang dimaksud dengan unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Karena dalam jumlah besar ini kemudian disebut dengan istilah makro. Nah, sementara apa unsur mikro? Unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan juga oleh tanaman, tetapi dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Karenanya kemudian disebut sebagai mikro. Unsur hara apa sajakah yang termasuk dalam kategori makro dan mikro? Secara umum, unsur hara yang termasuk dalam kategori makro itu ada 3. Ini makro utama ya. Yang pertama adalah nitrogen, yang kedua adalah fosfat, yang ketiga adalah kalium. Nah, ini adalah 3 unsur makro utama pada tanaman. Jadi, fase vegetatif maupun fase generatif membutuhkan asupan 3 unsur ini secara banyak. Ada juga yang memasukkan beberapa unsur lain sebagai unsur hara makro, namun kebutuhannya juga sebenarnya tidak terlampau banyak. Misalnya, magnesium, kalsium. Nah, keduanya ini masuk ke dalam unsur hara makro juga, tapi dalam ambang yang sebenarnya tidak sebanyak nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, unsur hara lain yang dikategorikan dalam unsur hara mikro ada banyak teman-teman. Misalnya ada besi ya, ada aluminium, kemudian ada boron, dan macam-macam lagi. Nah, unsur-unsur hara ini adalah unsur-unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit. Tetapi jika tidak ada juga akan mengganggu tumbuh kembang pada tanaman. Dengan mengetahui unsur-unsur hara pokok tadi itu, kita jadi tahu nantinya kebutuhan tanaman kita dalam fase perkembangan tertentu akan seperti apa. Kalau berbicara masa tumbuh kembang tanaman, maka setidaknya ada 2 fase. Fase pertama itu adalah fase vegetatif. Yang kedua adalah fase generatif. Fase vegetatif ditandai dengan pertumbuhan akar, atau saat pohon sedang membentuk batang, kemudian menumbuhkan daun-daun yang menyuplai makanan dalam proses pertumbuhan akar dan batang. Misalnya, ketika teman-teman menanam anggur, kemudian sedang membentuk batang, sedang mengarahkan bentuk-bentuk batang yang diinginkan, trellis kah, single cordon kah, atau bentuk-bentuk lain yang diinginkan. Nah, fase ini dapat kita sebut sebagai fase vegetatif. Nah, begitupun pada tanaman lain sebenarnya. Misalnya teman-teman bertanam cabai. Nah, ketika masa tumbuh kembang tanaman membentuk percabangan sebelum fase pembuahan, ini kita sebut dengan fase vegetatif. Akan berbeda ketika tanaman sudah mulai masuk pada fase di mana kembang mulai muncul, buah mulai ada, kemudian biji dari buah itu sudah mulai terbentuk. Nah, fase ini kita sebut dengan fase generatif. Nah, kedua fase ini memiliki kebutuhan unsur yang berbeda-beda. Nah, di samping saya ini teman-teman, ini ada 2 tong besar. Ini ukuran sekitar 120 liter masing-masing. Ini adalah 2 macam pupuk organik yang dipersiapkan untuk 2 fase tersebut. Yang pertama adalah pupuk organik untuk fase vegetatif, dan yang kedua adalah pupuk organik untuk fase generatif.
Nah, dengan gambaran ini saya ingin mengatakan bahwasanya pemberian pupuk itu baik menggunakan pupuk organik atau pupuk hayati maupun menggunakan pupuk dengan kimia sintetis tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal pupuk masuk semacam itu. Karena ada implikasi masing-masing. Nah, berbicara fase vegetatif, maka dari 3 unsur hara makro tadi itu, nitrogen, fosfat, dan kalium, kebutuhan paling besar adalah pada unsur nitrogen. Katakanlah ketika teman-teman membeli pupuk kimia sintetis, maka di bungkus itu akan ketemu unsurnya. Bisa dilihat ya. N berapa persen, P berapa persen, K berapa persen. Artinya nitrogen berapa persen, kalium berapa persen, dan fosfatnya berapa persen. Nah, kalau sedang dalam fase pertumbuhan, kita membutuhkan pupuk dengan N yang lebih tinggi dari unsur kalium dan fosfat. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari pupuk-pupuk tersebut. Nah, kalau pupuk organik, teman-teman bisa membuat nanti dengan memasukkan unsur yang lebih banyak kandungan nitrogennya dan mengurangi unsur yang mengandung kalium dan fosfatnya. Sehingga kemudian kebutuhan nitrogennya bisa tercukupi. Fungsi nitrogen sebenarnya paling penting dalam fase vegetatif ini untuk membentuk satu protein, asam amino, kemudian pembentukan batang. Sehingga kemudian apabila unsur N ini kurang, maka pembentukan akan menjadi lambat. Selain itu, daun-daunan juga tampak akan kuning, karena biasanya daun yang kekurangan nitrogen akan kekurangan klorofil. Tetapi kalau kelebihan nitrogen juga berbahaya, karena biasanya daun akan tumbuh sangat vigor, sangat hijau, tetapi ringkih atau rentan akan penyakit. Jadi sangat tebal, hijau, dan begitu patut diwaspadai juga bahwasanya tanaman sedang mengalami kelebihan nitrogen. Sebagai contoh lain, misalnya jika teman-teman bercocok tanam padi, ketika memasuki fase generatif, malai sudah tumbuh, apalagi pada fase pengisian bulir, apabila unsur nitrogen terlalu tinggi, maka ada risiko biji atau bulir-bulir padi akan menjadi kosong atau gabuk. Nah, dengan demikian, akan menjadi kerugian tersendiri jika kita tidak mengetahui pupuk apa yang cocok pada fase-fase perkembangan tanaman. Nah, itu tadi satu catatan bahwasanya kalau teman-teman sedang mengurus tanaman dalam fase vegetatif, pastikan memiliki unsur NPK dengan N yang lebih tinggi. Maka ada pupuk misalnya urea itu nilai N-nya adalah 48% seringkali, artinya di atas 40. Tapi teman-teman juga bisa mencari pupuk dengan nilai N yang lebih tinggi tetapi tidak terlampau jauh. Misalnya nilai N-nya 26%, di bawahnya P dan K-nya 13. Tetapi ada juga pupuk yang berimbang, tetapi saya tidak menggunakannya. Misalnya pupuk NPK, ada yang 15-15, artinya unsur NPK-nya masing-masing adalah 15, ada yang 13, ada macam-macam lah. Silakan teman-teman mencari sendiri. Berbeda dengan fase vegetatif, fase generatif memiliki kebutuhan unsur hara makro yang berbeda. Nah, jika pada fase vegetatif kita membutuhkan nilai N yang lebih tinggi, maka sebaliknya ketika fase generatif N harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalium dan fosfat. Ada beberapa risiko ketika nitrogen berada terlalu banyak pada tanaman yang sedang ada pada fase generatif. Apa itu? Yang pertama, proses pertumbuhan bunga menjadi lambat. Jadi pertumbuhan bunga katakanlah yang seharusnya mulai berkembang semacam itu pada padi atau pada anggur, masuk pada fase brokoli lebih cepat karena unsur N-nya terlalu tinggi, maka fase ini akan terhambat. Yang kedua, ada risiko di mana bunga akan gampang untuk rontok. Nah, kerontokan bunga ini salah satunya disebabkan oleh terlalu tingginya unsur nitrogen. Jadi, pupuk apa yang bagus pada fase generatif? Nah, pupuk yang bagus pada fase generatif adalah pupuk yang mengandung kalium dan fosfat lebih tinggi. Misalnya kalau teman-teman mencari pupuk kimia sintetis ya, ada beberapa, misalnya MKP, monokalium fosfat. Dari namanya saja kita jadi tahu bahwasanya di sana unsur nitrogennya tidak ada. Jadi yang ada adalah unsur kalium dan fosfat. Nah, begitupun ketika teman-teman membuat pupuk organik untuk persiapan fase generatif, maka yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah sumber atau bahan baku yang memiliki unsur kalium dan fosfat yang tinggi. Karena itu kami membedakan. Ada satu pupuk organik untuk fase generatif dan
ada satu pupuk untuk fase vegetatif. Demikian teman-teman, itu tadi pengantar kami untuk menjelaskan satu, fase perkembangan tanaman, yang kedua adalah kebutuhan unsur-unsur hara pada tanaman. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk membedakan kebutuhan masing-masing tanaman pada setiap fase perkembangannya. Pada tutorial yang lain, karena kami fokus pada pertanian organik, kami akan coba tunjukkan bagaimana membedakan pembuatan pupuk untuk fase vegetatif dan pembuatan pupuk untuk fase generatif. Semoga bermanfaat, sampai jumpa pada video selanjutnya dan salam, sampai jumpa.